Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu pada hari ini pada renungan pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan menganugerahi kita semua kesehatan yang prima. Biarpun Omikron masih ada, tetapi Tuhan lebih besar dari virus apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar satu hal. Seringkali hidup kita ini kita mengenal Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan. Seringkali kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Berapa banyak kita di gereja, dimanapun kita berada, kita selalu berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan Engkau. Tapi seringkali apa yang kita lakukan, kita mau menyenangkan Tuhan, tetapi tidak sampai ke sana. Seringkali kita stres, kita semua merasa kok aku tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kok hidupku begini-begini saja. Dan kita merasa, aduh Tuhan, aku tidak bisa menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Hari ini sekali lagi kita akan belajar apa sih yang menghalangi kita untuk kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya berikan judul hari ini firman Tuhan yaitu gambar diri. Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan tentang gambar diri, tapi saya akan kupas tuntas pada pagi ini tentang gambar diri. Keluaran 4 ayat 10 berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa ketika dia mau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dia ketika keluar dari Mesir, umur 40 tahun. Kemudian ketika dia dikejar-kejar Firaun, dia sampai di Midian, ketemu dengan Sipora, melahirkan Gersom, dan di situ Bapak Ibu Saudara bisa tahu dia ada di Imam Yitro waktu itu, Reuel, dan firman Tuhan katakan di situ juga 40 tahun. Musa dalam ketakutannya dia lari ke Midian. Memang tidak diceritakan di firman Tuhan, Musa ini gagapnya kapan? Tidak. Tapi diceritakan ketika Tuhan panggil saat dia di Midian itu, dia gagap. Di firman Tuhan tidak diceritakan waktu dia diangkat dari air, Musa kan artinya diangkat dari air, apakah dia sudah gagap? Karena firman Tuhan katakan, Musa itu dipelihara oleh ibunya sendiri. Jadi dia dibesarkan dengan adat Yahudi sebetulnya. Setelah dia besar, firman Tuhan katakan keluaran pasal 2, setelah dia besar, baru diserahkan kepada putri Firaun. Jadi Musa mengetahui bahwa dia adalah orang Yahudi. Tandanya apa? Ketika dia keluar, dia mengetahui ada orang Yahudi, waktu itu dia disiksa orang Mesir, firman Tuhan berkata, Musa marah melihat bangsanya ditindas. Dan dia bunuh orang Mesir itu. Dan ketika besoknya dia ketemu dua orang Yahudi lagi yang lagi bertengkar, orang Ibrani yang bertengkar, firman Tuhan berkata, dua orang ini marah kepada Musa. Apakah engkau yang memimpin kami? Siapa yang memilih engkau? Musa ketakutan, kemudian dia melarikan diri. Jadi tidak diketahui secara pasti Musa ini apa waktu di Mesir dia gagap, atau saking ketakutannya dia waktu dikejar oleh Firaun, kemudian dia sampai di di Midian itu ketemu Sipora, dia gagap, ya. Tapi sekali lagi, ketika dia dipanggil Tuhan, dia berkata, aku berat mulut dan berat lidah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berat mulut dan berat lidah, itu artinya berat bibir itu tidak dapat berkata-kata dengan baik. Jadi Musa mengalami masalah dalam berkata-kata. Mungkin kalau dia mau mengatakan amin aja min gitu ya, lama ya. Saya pernah bercanda Musa ini tidak bisa menjadi WL lah saudara ya, worship leader. Bahaya dia jadi worship leader ya. Jadi nanti jemaatnya akan bingung mau nyanyi Tuhan berkuasa, tutulah saudara. Itu yang terjadi pada Musa. Musa mengalami masa yang sangat berat dalam hidupnya. Dia gagap saudara. Dia gagap. Sehingga dia mempunyai gambar diri yang jelek dalam hidupnya. Aku tidak bisa Tuhan jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Saudara,
Saya waktu kecil, papa meninggalkan saya, dia papa meninggal gitu ya. Orang tua saya dua-duanya dulu belum kenal Tuhan Yesus, kemudian mereka kenal Tuhan Yesus. Kelas 2 SMP, papa sudah meninggalkan saya. Saya merasa waktu itu masa depan saya, masa depan yang gelap. MDG, masa depan gelap, gulita. Kenapa? Saya punya adik 2 cewek-cewek semua, selisih 3 tahun. Bayangkan saya kelas 2 SMP, berarti adik saya kelas 6 atau kelas 5, satunya selisih lagi 5 tahun di bawahnya lagi. Saya yang paling gede, ya kelas 2. Dan saat itu saya harus bekerja. Saya pulang sekolah jam 1, setengah 2, saya nagih rekening koran, Jawa Pos, kemudian Kompas dan sebagainya. Terus kemudian pagi-pagi kalau tidak ada yang nganter koran, saya ditelepon jam 4:30, saya harus berangkat untuk nganter loper koran. Ketika saya ketemu dengan teman-teman sebaya saya, waktu itu saya sekolah di SMP 1 Pekalongan, saya malu. Saya apa bisa dipakai Tuhan? Waktu itu kelas 2 SMP itu saya memutuskan untuk saya dibaptis. Saya ingat waktu itu tahun 89, saudara. Saya dibaptis dan saat itulah saya mengenal Tuhan dengan baik. Freddy yang minder, saya dulu terus terang saudara kurus gitu ya, hitam, tapi Tuhan panggil saya. Orang yang kurus, hitam, Tuhan bisa panggil menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Demikian dengan Bapak Ibu. Engkau mungkin mempunyai gambar diri yang jelek, tapi Tuhan sanggup memakai engkau untuk kemuliaannya. Saudara, di Alkitab ada peristiwa satu hal yang perlu kita tahu. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, adapun Yefta, orang yang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, kalau firman Allah itu iya dan amin. Alkitab itu bukan berisi firman, tapi Alkitab itu firman Allah. Kalau berisi firman berarti sebagian bukan firman. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah keseluruhannya. Kalau firman Allah berkata bahwa orang Gilead itu adalah Yefta adalah seorang yang gagah perkasa, berarti Yefta adalah gagah perkasa. Problemnya dia lahir dari seorang perempuan sundal. Kita tidak bisa memilih dengan siapa atau kita dilahirkan oleh siapa, tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih saya dilahirkan dari ras yang terbaik, dari ras Eropa umpamanya, orang-orang Amerika gitu yang gede-gede, ganteng-ganteng saudara, atau anaknya presiden, anaknya perdana menteri, tidak bisa saya milih. Tapi saya bisa menentukan saya mau kemana saudara. Yefta, dia seorang pahlawan gagah perkasa. Biarpun dia gambar dirinya awalnya jelek saudara, tetapi dia menang. Saudara, mungkin kau punya kelemahan fisik, sehingga kau merasa apa aku bisa jadi berkat untuk kemuliaan dia. Hari ini saya katakan buat saudara, siapapun saudara, keadaan saudara apapun, mungkin kau masa kecil, engkau mengalami masalah, engkau lelaki tetapi engkau diperlakukan perempuan, engkau punya gambar diri yang jelek, hari ini dalam nama Yesus, gambar dirimu itu, Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup mengubah engkau dari yang tidak berarti menjadi berarti, dari yang gambar diri yang jelek, Tuhan sanggup menjadi gambar diri yang baik di depan Tuhan, seperti Yefta, seperti Musa, seperti hidupku, demikian hidup saudara. Saya akan berdoa untuk saudara, saudara semua yang hari ini engkau mengalami masalah, gambar diri yang jelek dalam hidupmu. Sekali lagi, serahkan pada Tuhan. Tuhan ubahkan aku Tuhan. Karena Tuhan akan memakai saudara untuk kemuliaannya. Di tengah pandemik ini, saudara akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Untuk tangan-tangan yang terangkat, berkati mereka. Gambar diri yang jelek masa lalu mereka. Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala gambar diri yang jelek masa lalu, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami menyongsong di depan kami dengan kemenangan. Karena kami mau melayani Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.